Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hingga hari ini kita masih diperkenankan untuk boleh bersama-sama bersekutu, walaupun hanya melalui media ibadah online, tapi kita tetap bersyukur bahwa kita masih diperkenankan untuk boleh bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan muliakan Dia dalam tuntunan tema tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Mari bersama berdiri, kita memuji Tuhan, melakukan pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan selamanya, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua dalam ibadah ini. Silakan duduk kembali. Mari bersama bermazmur bagi Tuhan melalui pembacaan Mazmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 secara responsorial. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Pujian seindah siang di sinar terang. Sinari terang, cara Tuhan
Kita bersama-sama akan mendengarkan perintah mengasihi dari Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama rendahkan hati kita untuk menghadap Tuhan, menyatakan pengakuan dosa, serta mendengarkan berita anugerah. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu kami datang memohon ampun kepadamu. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membawa ungkapan syukur melalui pundi persembahan, dan dengarkanlah nas persembahan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pujian Mazmur 65 ayat 1-4 mengiringi pundi yang akan kita bawa. Bagimu
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa akan persembahan. Kita mendoakan persembahan kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu buat segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena perkenan Tuhan kami boleh dihimpunkan bersama di tempat ini untuk kami boleh beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang telah kami berikan Tuhan memberkati itu semua, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di jemaat-Mu ini ya Bapa. Dan kami bersyukur bahwa persembahan yang telah kami berikan itu kami boleh berikan dengan penuh sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh memberi dengan sukacita, dan ini doa kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan di tempat masing-masing, mari kita bersama-sama sediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibacakan oleh beberapa anggota majelis gereja melalui bacaan leksionari. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa kami di sorga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa mengasihi kami umat-Nya. Pada hari Minggu ini kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji dan syukur kepadamu. Dan pada hari ini juga kami senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah ini. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kuasa pertolongan-Mu untuk kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus turun atas kami masing-masing, memberikan hikmat untuk memahami firman yang kami baca dan renungkan pada hari ini. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah, karena sesungguhnya kami umat-Mu telah siap sedia mendengar. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah,
hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang kedua dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah
Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Bacaan firman Tuhan yang ketiga dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian Injil Yesus Kristus. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita sambut dari Kidung Jemaat 53 ayat 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan tema "Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu". Shalom, selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Trinitas yang kudus bagi kita semua. Minggu Trinitas ditetapkan pada abad ke-14 dan dirayakan pada minggu pertama sesudah Pentakosta. Pada minggu Trinitas ini, oleh Gereja Toraja telah menetapkan bacaan leksionari sesuai bacaan kita tadi, dan pokok utama yang akan kita renungkan adalah Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 dengan tema "Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu". Tema ini mengandung perintah yang biasa disebut amanat agung bagi para murid atau rasul-rasul Yesus Kristus, dan bagi kita semua orang percaya secara turun-temurun sampai kepada akhir zaman. Mungkin perintah amanat agung ini amatlah berat,
Namun ada jaminan yang dijanjikan bahwa Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Ayat 20b. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus menyuruh para murid untuk pergi ke Galilea di sebuah bukit yang ditunjukkan kepada mereka. Di gunung tersebut Yesus bertemu dengan ke-11 muridnya, dan dengan tegas Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 18b, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Yesus menyatakan dengan tegas mengenai dirinya kepada murid-muridnya pada ayat 18 bahwa sorga dan bumi adalah miliknya. Dikatakan demikian karena di antara para murid masih ada yang ragu-ragu mengenai diri Yesus. Rupanya keraguan dan kebimbangan tidak akan membawa sesuatu hasil dalam pekerjaan seseorang, termasuk dalam tugas penginjilan dan kepercayaan kekristenan kita. Hidup kekristenan kita harus didasarkan pada kepastian dalam Yesus Kristus yang memiliki kuasa untuk segala sesuatu. Kalau masih dalam keraguan-raguan, kita tidak akan kuat dan tangguh mengemban perintah amanat agung Tuhan di sepanjang hidup dan kehidupan. Sebagai murid, harus bisa memuridkan orang lain. Hal itulah yang diharapkan Yesus kepada para murid yang disebut rasul-rasul Kristus, termasuk orang percaya pada masa kini. Saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita mencermati amanat agung Tuhan ini secara bersama, supaya kita pergi melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, dan kita tidak tinggal diam dalam segala kesenangan dan kenyamanan hidup kita, melainkan dengan mengambil inisiatif dan berusaha seperti para murid untuk pergi memberitakan Injil Yesus Kristus dan membaptis serta mengajar orang lain untuk menjadi murid Yesus. Tugas murid orang percaya ialah memuridkan untuk dibaptis dan diajar. Jika seorang telah dibaptis, berarti ia telah meninggalkan hidup lamanya dan menggantungkan diri dan hidup sepenuhnya kepada anugerah Allah. Juga setelah menerima baptisan, diajar dan belajar untuk mewujudkan pengajaran dan pri hidup Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mewujudkan pri hidup Kristus dalam diri orang percaya, maka ia memampukan memberi yang terbaik dan berguna bagi sesama manusia dan bagi semua ciptaan Tuhan. Kita semua dipanggil dan diperintahkan untuk melakukan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan sekedar dipanggil menjadi orang percaya yang aktif dalam persekutuan di gereja dan masyarakat, tetapi juga diperintahkan untuk menghasilkan murid Tuhan yang baru
menuju ke dalam suatu kerajaan yang kekal, dan semoga kita semua optimis melakukan amanat Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Kita kembali bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh menikmati persekutuan ibadah pada hari ini bersama seluruh warga jemaat-Mu, Jemaat Laharoi Telo Baru pada khususnya. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, kami dapat memahami tugas dan amanat agung Tuhan bagi kami untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan yang dikaruniakan Tuhan dalam perjalanan selama masih di bumi ini. Ya Tuhan, Engkau telah berjanji menyertai kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap tegar bahwa Yesus Kristus yang empunya sorga dan bumi, yang empunya segala-galanya, akan menjadi pegangan kami, dan kami tidak akan bimbang, kami tidak akan pernah ragu dalam menjalani hidup beriman kami serta memberitakan Injil Yesus Kristus kapan dan di mana kami berada. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini menjadi bagian hidup kami masing-masing, dan pelihara hidup kami selanjutnya ya Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup. Peliharakan jemaat-Mu pada hari ini dalam segala keberadaannya. Hamba berdoa kiranya Tuhan memperhatikan anak-anak Tuhan yang berada di berbagai-bagai situasi keberadaan hidup pada saat ini, baik yang tetap berada di rumah, yang masih bisa beraktivitas, Tuhan senantiasa menolong. Yang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, mari Tuhan Engkau senantiasa datang menyertai mereka, dan lewat usaha pemulihannya Tuhanlah yang menolong, memberkati untuk pulih kembali. Kami berdoa jika ada yang berada di dalam kesusahan karena berbagai-bagai hal, termasuk jika kekasih-kekasih mereka Engkau panggil memisahkan mereka, Tuhan hiburkan. Yang berada dalam pergumulan-pergumulan menghadapi hidup ini, ya Tuhan Engkau senantiasa teguhkan iman mereka supaya tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Yang berada di dalam kelemahan-kelemahan, Tuhan akan kuatkan. Juga kami selalu berdoa bagi yang senantiasa menikmati anugerah berkat Tuhan, Engkau selalu sempurnakan sukacita dalam kehidupan, sehingga selalu mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang telah dialami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati seluruh anggota jemaat-Mu mulai dari anak-anak balita sampai ke lanjut usia, sehingga kami senantiasa bersekutu dan senantiasa saling untuk mengasihi, saling menopang satu sama lain melalui doa dan melalui banyak hal yang kami perbuat untuk menyatakan ikatan persaudaraan dan kasih di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas pelayanan yang boleh kami langsungkan pada saat ini, dan semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengangkat tugas pelayanan pada hari Minggu ini, Tuhan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, khususnya pergumulan bersama dengan seluruh masyarakat bangsa negara kami, amat terlebih kepada pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, serta semua
jajarannya Tuhan kuatkan, berikan hikmat untuk memimpin bangsa dalam situasi dan kondisi yang sukar akibat pandemi COVID-19 ini. Berkati juga semua wakil-wakil rakyat dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk sama-sama dengan pemerintah melaksanakan tugas dengan baik untuk boleh menata kehidupan selanjutnya di masa-masa yang akan datang. Berkati kesatuan TNI dan Polri di dalam tugas tanggung jawabnya untuk melindungi, mengayomi masyarakat sehingga bangsa negara kami ini tetap aman dalam kasih dan lindungan Tuhan. Inilah doa syafaat kami serta ungkapan syukur kami. Ya Tuhan, kami naikkan dan mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami akhiri doa ini sesuai doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melakukan Kidung Jemaat 163 bait 1. Sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosa ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosa ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah. Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Dia telah pergi, Dia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosa ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosa ku beri kepadamu. Jemaat, pergilah ke tempat masing-masing ke dalam tugas pekerjaan, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu.
Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian syukur, Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut dan Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita bersama bersyukur kepada Tuhan oleh karena perkenannya Bapak Pendeta Luther Lupi Barumun STH boleh memimpin ibadah kita pada pagi hari ini secara khusus menyampaikan akan firman Tuhan bagi kita semua. Dan kita pun bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas tugas pelayanan yang boleh kita angkat bersama mendukung terlaksananya ibadah online kita pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.